saya juga sempat lihat di apa namanya di TikTok. Dia ada seorang cowok divideoin sama temannya. Dia buka nasi bungkus, dia buka, ya nasinya apa yang dimakan cuma nasi putih Pak Ageng, sama kerupuk. Ya gitu. Dia dikontenin sama temannya gitu kan, dipostingnya, dikontenin. Kamu apa namanya makan seperti ini, ya demi nyenangin pacarnya. Di sebelahnya videonya si cowoknya itu ada tas goodie bag gitu ya. Nah, itu ada merek tertentu gitu ya, barang. Itu untuk pacarnya. Masya Allah. Jadi dia makan nasi putih doang sama kerupuk demi kemudian duitnya ditabung dibelikan untuk barang untuk pacarnya. Astagfirullah. Bang Luki. Ageng. Waduh. Sama-sama memanggil. Iya ini. Ngobrol apa kita hari ini? Ngobrolnya ini agak berat ini. Waduh, temanya ini. Ini saya nggak habis pikir ini, Abah Luki ini. Apa? Ini ada anak remaja itu minjem duit dari 12 rentenir. Yang parahnya lagi, keren banget demi pacarnya. Waduh. Ini kan ya Allah, 12 rentenir untuk pacarnya. Itu saya nggak habis pikir ya. Ini kok bisa-bisanya gitu pacarnya itu apa ya, mungkin disenangi gitu ya, dengan sampai minjem duit ke 12 rentenir. Ini fenomena apa ini Abah Luki ini? Ya. Kayaknya dulu-dulu nggak pernah saya dengar. Saya juga bertanya-tanya Pak Ageng. Ini kenapa ini ada ini kok? Ini jangan-jangan kan padahal di sini guru laki-laki ya. Kenapa harus pakai ini gitu? Udah sebut-sebutin lah. Ya, jadi itu ada dua hal yang apa ya? Janggal atau aneh gitu ya. Aneh. Jadi kok bisa sampai 12 rentenir? Satu, yang kedua adalah persoalan tadi yang Pak Ageng sebut ada pacar tadi. Gitu. Jadi ini memang saya lihat tuh postingannya di Instagram. Jadi saya baca ternyata memang itu kejadiannya bukan di Indonesia Pak. Oh, kirain saya di Indonesia. Tapi nggak menutup kemungkinan di Indonesia juga ada. Cuma nggak terekspos, nggak mungkin nggak ada yang bikin postingan lah gitu ya. Jadi itu beritanya judulnya remaja 15 tahun terutang 45 juta rupiah ke 12 rentenir demi penuhi keinginan pacar. Jadi itu kejadiannya di Malaysia. Ya. Jadi di Malaysia ada rentenir juga ya? Banyak. Nah, rentenir kan orang nggak harus bank keliling Pak Ageng. Iya. Aplikasi-aplikasi. Iya. Pinjol. Itu kan juga rentenir. Nah, makanya kemudian tadi dua hal tadi pertanyaan yang harus diherankan tadi. Yang pertama kok bisa 12 rentenir? Ya kejawab karena kalau kita Pak Ageng mungkin bisa perhatikan Pak Ageng. Kalau misalnya Pak Ageng nyari aplikasi di Play Store, itu kalau lagi ngeklik misalnya nulis sesuatu aplikasi mau cari apa aplikasi gitu ya di Play Store itu, nanti akan 5 rekomendasi teratas itu adalah aplikasi-aplikasi pinjol. Yang namanya ini dan itu yang di Indonesia sudah terkenal lah nama-nama itu. Dan itu direkomendasikan. Ya Allah. Dan OJK sendiri ya itu juga ya mengaminkan itu, membolehkan itu. Gitu. Nah, jadi dan itu bisa diakses siapa saja gitu. Nah, maka kalau kemudian itu terjadi yaitu keniscayaan lah itu. Kalau meskipun itu tadi faktanya terjadi di Malaysia, tapi bukan menutup kemungkinan di negeri kita di Indonesia juga akan terjadi, bukan akan ada mungkin yang terjadi. Nah, yang kedua adalah yang persoalan diporotin sama pacarnya tadi. Iya. Nah, itu persoalannya di situ sehingga ketika berbicara tentang kok bisa 12 rentenir kemudian menjerat seorang remaja yang usianya belasan tahun tadi. Ya, karena emang kita sudah bahas di beberapa pertemuan yang lalu Pak Ageng, terkait sama bahwa standar hidup
anak-anak Gen Z ya. Termasuk yang doom spending itu kan? Nah, itu satu. Yang kedua juga adalah kaitannya sama standar hidupnya anak-anak Gen Z itu harus standar TikTok. Yang saya ceritakan di sini ya. Betul. Standar suami TikTok, gitu dan seterusnya. Nah, itu seorang remaja itu atau seorang Gen Z itu kemudian dia termotivasi, apalagi sama urusan pacar, gitu kan. Jadi sama urusan pacar, maka kemudian anak-anak itu juga termotivasi untuk ya udah apapun saya lakuin demi pacar. Kemarin itu saya juga sempat lihat di TikTok, dia ada seorang cowok divideoin sama temannya, dia buka nasi bungkus, dia buka, ya nasinya yang dimakan cuma nasi putih Pak Ageng, sama kerupuk. Ya gitu. Dia dikontenin sama temannya gitu kan, diposting ya, dikontenin. Kamu makan seperti ini, ya demi nyenangin pacarnya. Di sebelahnya videonya si cowoknya itu ada tas goodie bag gitu ya. Nah, itu ada merek tertentu gitu ya, barang. Itu untuk pacarnya. Masya Allah. Jadi dia makan nasi putih doang sama kerupuk demi kemudian duitnya ditabung dibelikan untuk barang untuk pacarnya. Astagfirullah. Begitu. Jadi itu terjadi. Ya, jadi kalau misalnya tadi terjerat renter dan seterusnya, itu berarti kan kemudian efek berikutnya. Kalau misalnya dia nggak mampu untuk dari gajinya misalnya begitu, dari uang saku orang tuanya misalnya begitu, maka kemudian ya sudah pakai pinjol aja. Iya, karena 15 tahun dia kan masa-masanya sekolah bukannya. Iya. Belum punya kerja. Belum kerja kan? Ataupun misalnya kalau kerja ya paling apa gitu kan. Iya. Nah ini jadi masalah. Cuma jadi pertanyaan itu, kenapa harus ke rentenir gitu? Ini apa karena kalau bahasa keren sekarang itu anak-anak itu kurang pendidikan literasi finansial. Gimana nih, Pak? Sebenarnya bukan hanya masalah karena edukasi finansial ya, atau literasi finansial, tapi ini edukasi yang lain juga lemah, Pak. Termasuk di sini adalah pembahasan tentang edukasi mental dan juga yang paling utama dan fundamental adalah edukasi iman. Ada orang bisa, ini kalau Muslim ya, kalau Muslim dia itu tua muda dan seterusnya, itu kalau dia ada edukasi iman yang bagus, dia punya iman yang bagus, maka nggak akan terpengaruh ya dengan dengan berbagai iklan ya. Kan iklannya gencar banget. Pinjol-pinjol itu kan iklannya kan gencar banget ya. Di jalan kita ketemu billboard gitu kan. Bahkan suka diiklanin kalau di aplikasi-aplikasi yang ada iklannya itu muncul itu. Ya, itu mereka kan masang iklan di situ, sengaja masang iklan di situ. Maka kemudian kalau itu muncul tiap hari, ya, apalagi kemudian mungkin dalam kondisi butuh, ya butuhnya dia itu maksudnya ya sesuai dengan persepsi dia kan. Dia merasa butuh karena misalnya demi menyenangkan pacar tadi kan itu bisa jadi kebutuhan bagi dia, bukan lagi keinginan, begitu. Maka kemudian ya sudah yang muncul itu dia ingin penuhi. Itu karena apa? Karena imannya kropos tadi. Ya maka berbicara tentang hal ini yang paling utama fundamental itu adalah edukasi iman. Kalau imannya beres, insya Allah yang seperti itu tidak ada persoalan. Meskipun itu secara individu Pak Ageng. Karena bisa jadi begini, kalau misalnya dia punya, taruh aja misalnya dia di rumah itu sedemikian rupa, diproteksi sama orang tuanya untuk diedukasi secara iman lah gitu ya. Tapi kemudian dia berinteraksi dengan teman-temannya, bukan tidak mungkin kemudian dia juga akan tergoda dari teman-temannya. Maka ini bukan hanya persoalan individu, tapi ini di masyarakat juga nggak jaminan kemudian dia nggak tergoda ya, di lingkungannya dia, gitu ya. Karena ini juga kaitannya sama persoalan regulasi. Ya. Jadi regulasi atau aturan ya. Platform digital yang sekarang itu makin memudahkan orang-orang itu untuk mengakses, itu syaratnya juga dipermudah. Konon ya, orang-orang yang sudah pernah mengakses aplikasi pinjol, ya, yang banyak jumlahnya itu hanya cukup nyetorin KTP. Cair tuh? Cair. Masya Allah. Ini tadi kan kejadiannya di Malaysia ya. Anak nggak tahu anak-anak di sana udah dibekali 15 tahun itu udah dibekali KTP atau belum gitu ya. Tapi kalau berbicara di Indonesia,
bukan anak-anak, orang-orang yang sudah punya KTP, yaitu alat yang legal untuk bisa pinjam uang ke pinjol. Jadi kalau misalnya kita lihat regulasinya masih seperti itu, ya bukan berarti kemudian yang punya iman kuat nggak kemudian tergoda. Iya. Ini fenomena ini ya kalau saya lihat 15 tahun itu memprihatinkan sekali gitu. Yeah. Sampai punya urusan utang ke rentenir gitu, sampai dia itu harus minjem uang gitu ya. Untuk masalah yang ya kalau kita bilang ya, kalau kita orang tua ya, untuk pacarnya gitu loh. Ya kan? Yeah. Nah, ini kan secara dampak itu pasti ada dampak ke sosialnya, ada dampak ke psikologinya. Bagi seorang remaja yang masih umurnya 15 tahun. Ini gimana, Pak? Ya, jelas. Jadi kalau dampak sosial ya, kalau kita kemudian coba analisa, mereka akan kalau benar diketahui ya, diketahui oleh teman-temannya, lingkungannya dan seterusnya, bisa jadi akan terisolasi. Terisolasi itu maksudnya ya bagaimana enggak kalau misalnya kemudian saya kebetulan secara kodarullah punya pengalaman pribadi. Bukan masalah pinjol ya. Tim saya. Oh, tim saya di kantor. Ya. Itu ada yang terjerat itu. Nah, mereka biasanya para pinjol itu disuruh mencantumkan alamat rumah dan alamat kantor. Bukan hanya alamat, nomor handphone teman-temannya juga. Iya, itu juga makanya kemudian itu yang diteror tidak hanya keluarganya, tapi kantor juga. Itu begitu. Nah, kalau sudah seperti itu kan anak-anak Gen Z yang kemudian minjem itu yang terjerat pinjol tadi itu, maka dia akan terisolasi gitu ya. Dia teraliniasi lah gitu ya sama teman-temannya. Wah, ini kan kalau sudah ditelepon kantor kan semua orang kantor tahu ya kan? Gitu. Nah, itu seperti itu. Bahkan sampai kemudian kalau misalnya ketemu langsung sama yang apa sih namanya? Yang suka nagih itu apa namanya? Debt collectornya. Nah, itu udah lebih parah lagi itu begitu. Nah, itu dampak sosialnya. Bagaimana dengan dampak psikologisnya itu juga memicu yang kita sudah bahas juga di beberapa pertemuan sebelumnya bahwa itu bisa memicu mental health, kesehatan mental. Gimana? Jadi satu sisi dia harus memenuhi keinginan pacar, di sisi yang lain dia harus membayar utang, dikejar-kejar deadline kan. Nah itu kan kalau nggak ada iman yang kuat, yang kokoh, udah stres itu. Itu begitu. Jadi tiap hari diteleponin sama pinjol, sama debt collectornya, kemudian setiap hari juga ketemu sama pacarnya harus dipenuhi keinginannya, apalagi kalau kemudian nemuin pacarnya bahwa pacarnya itu ternyata harus morotin terus gitu kan dan seterusnya, sehingga dia nggak punya ruang untuk bisa bergerak dan ya ujung-ujungnya bisa stres. Yang lebih parah ironisnya kalau kemudian dia bunuh diri. Itu kalau dilihat dari sisi dampak si remajanya gitu. Ini kalau kaitannya sama keluarga nih, Pak. Nah ini kan juga pasti akan ada dampaknya, pasti ada imbasnya. Ini bagaimana di peran keluarga terkait dengan masalah ini gitu? Ya, ini bisa jadi ya beberapa orang yang terkena kasus terjerat pinjol kayak gitu ya. Itu memang bisa jadi berawal dari keluarga, Pak. Maksudnya ya dia di keluarga kemudian tidak diperhatikan atau kurang diperhatikan. Itu satu sisi, atau mungkin memang barangkali kondisi ekonomi keluarganya yang kemudian nggak mampu. Makanya kemudian kan pembahasan tentang doom spending itu menjadi relate tuh di sini, menjadi sangat berhubungan bahwa ternyata ada orang-orang yang kemudian gaya hidupnya itu tidak sesuai dengan gaya isi kantongnya, gitu. Isi rekeningnya, gitu. Nah itu yang kemudian apalagi kemudian kalau ini masih remaja, kan masih ngantong kepada orang tuanya, gitu ya. Maka di sini peran keluarga menjadi sangat penting. Ya. Jadi bukan hanya kemudian
pengakuan, ya tempat curhat dan seterusnya, tapi keluarga itu harus keluarga yang sehat. Nah, sehat tuh maksudnya apa? Ya sehat imannya, ya sehat komunikasinya antara anak dengan orang tuanya. Ya. Kalau sudah sehat imannya, ya sehat imannya itu berarti orang tuanya berusaha supaya kemudian anaknya itu selalu dekat sama Allah, gitu kan, dan seterusnya. Ya. Bukan hanya kelihatan soleh di depan orang tuanya, tapi memang benar-benar soleh si anaknya itu. Ya. Baru kemudian juga kesehatan mentalnya. Ya. Kesehatan mental itu salah satunya adalah bagaimana si anak itu mendapatkan komunikasi yang baik dengan orang tuanya. Kalau kemudian dia tidak mendapatkan komunikasi yang baik dengan orang tuanya, komunikasi yang baik itu ya indikasinya adalah jumlah secara kuantitas maupun kualitas, gitu kan. Kualitasnya misalnya ya mungkin nggak bisa tiap hari, ya, tapi ada deep talk gitu antara anak dengan orang tuanya. Secara kuantitas ya harus lebih sering, apalagi kalau kemudian di era-era seperti sekarang ini orang tua itu kemudian karena kebutuhan ekonomi harus kemudian dia harus bekerja, ya kedua orang tuanya, bapaknya dan ibunya, maka anak itu tetap harus jadi perhatian di sini, komunikasi, begitu. Nah itu apalagi kalau kemudian anak-anaknya masih kecil, jadi mulai dari anak-anak itu kecil itu udah orang tua itu sudah harus bisa membangun bonding, gitu ya. Iya, kedekatan ya. Kedekatan dengan orang tuanya. Apalagi kalau kemudian sudah dewasa, sudah remaja kemudian sudah dewasa. Nanti kemudian ketika dia sudah bekerja nanti juga beda lagi masalahnya. Nah sehingga di sini keluarga menjadi rumah yang paling ditunggu sama anak untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Karena mungkin dia di luar tadi ketemu sama pacarnya, di dalam tanda kutip ekstrimnya itu dirongrong sama pacarnya, harus dipenuhi gitu ya. Dan seterusnya kalau nggak dipenuhi nanti dibilangnya nggak sayang, dibilangnya nggak cinta, gitu. Ngancem bunuh diri. Bunuh diri. Ya. Nah maka kemudian dia terus kemana gitu kan dia? Kalau dia nggak pernah cerita, ya, atau mungkin dia putus asa juga. Saya buat apa cerita kepada orang tua? Orang tua mungkin nggak bisa ngasih solusi juga, dimarahin gitu ya. Nah maka kemudian menjadi orang tua yang bisa ngomongnya nyambung dengan anak, gitu ya. Nggak sekedar kemudian memarahi tapi ngasih solusi, gitu ya. Kalau memang sudah kejadian seperti itu, ya misalnya anaknya tadi terjerat rentenir, maka kemudian orang tua juga membantu untuk menyelesaikan, bukan kemudian harus ditinggal, gitu ya. Ya karena konon gini Pak, kalau setahu saya kalau rentenir seperti aplikasi-aplikasi itu, jadi sebenarnya nggak apa-apa, maksudnya dijanjikan untuk dibayar gitu ya. Ini nggak tahu ini tip atau apa ya. Jadi nggak apa-apa dijanjikan untuk dibayar, tapi nanti bayarnya bunganya saja. Pokoknya saja, bunganya nggak usah dibayar. Itu boleh kayak gitu. Oh gitu. Jadi pokoknya intinya debt collector-nya itu pokoknya utangnya itu dibayar. Kalau bunganya ya konon katanya boleh diputihkan atau seperti apa kayak gitu. Nah, maka itu orang tua juga kemudian disinilah kemudian orang tua berperan, ya tidak hanya memotivasi tapi nyari solusi. Nah baru kemudian di saat yang bersamaan ayo cari jalan keluar, kembali ke jalan yang benar yaitu Islam, ya, dan imannya harus diluruskan dan seterusnya kayak gitu. Nah ini edukasi ini juga harus nyampai ke anak-anak di sekolah gitu kan. Nah, ini kan berarti erat kaitannya dengan guru, dengan sekolah, dengan juga lingkungan gitu, masyarakat. Ini gimana Pak maksudnya? Ya kalau menurut saya sih gini ya Pak, sekolah kemudian masyarakat atau kemudian teman-temannya juga punya peran untuk bisa membantu anak-anak remaja seperti itu yang terjerat rentenir atau pinjol lah gitu ya. Yang pertama kalau sekolah itu atau guru itu bisa memberi edukasi finansial Pak, literasi finansial. Ya. Di situ bukan cuma soal kemudian menabung gitu ya, tidak, tapi menanamkan mindset, ya. Mungkin di pertemuan yang lalu sudah pernah dibahas sama Pak Kar, ya, bahwa kaitannya sama mindset bahwa manusia atau seorang muslim itu merasa cukup, ya, qanaah itu menjadi penting. Itu begitu di sini. Poinnya bahwa
seseorang itu kalau dia sudah merasa cukup atau qanaah, maka godaan apapun itu tidak akan menggoda dia. Itu begitu. Iya. Meskipun ya apa namanya itu segencar apapun gitu ya. Tapi kalau sudah ada tertanam mindset ya, kemudian apalagi ngelihat realita gitu ya, realita bahwa saya kayaknya nggak butuh itu hanya kesenangan. Yang saya butuhkan apa sekarang? Misalnya ya kalau misalnya orang tua seperti kita itu berarti ya rumah, kebutuhan pokok lah, sandang, pangan, sama papan. Tapi kalau kebutuhan sekunder, apalagi kemudian tersier, ya kalau kategorinya sudah itu, maka itu bukan lagi kebutuhan, tapi itu adalah keinginan. Nah, mindset seperti itu harus ditanamkan di soal kaitannya sama financial literasi tadi, gitu begitu. Nah itu yang itu harus diajarkan juga kepada anak-anak ya di sekolah ya. Kepada murid-muridnya itu bahwa ya di samping menabung ya kalau emang kamu punya keinginan ya nggak apa-apa, bukan berarti nggak boleh ya. Nabung dulu begitu, simpan dulu, jangan solusinya ke rentenir ya kan. Nah kemudian kalau memang dilihat bahwa teman-teman saya udah punya itu yang iPhone 15 misalnya begitu. Maka tahan dulu, lihat dulu teman kamu, orang tuanya mampu, kamu enggak, misalnya gitu kan. Nah itu kan juga harus diedukasi anak-anak seperti itu, gitu. Sehingga edukasi finansial, kemudian menabung, qanaah dan seterusnya itu memang harus ditanamkan di murid-murid gitu Pak. Iya, terkadang orang tua juga harus terbuka gitu terkait dengan keadaan, kondisi finansial orang tua gitu kan. Jadi jangan melulu gitu ini ayah kan uangnya banyak gitu. Gitu ya. Sepengetahuan anaknya orang tuanya uangnya banyak. Uangnya banyak gitu kan. Ya padahal mati-matian orang tuanya nyari duit gitu ya. Iya. Nah ini kan penting juga untuk dipahamkan gitu ya kepada anak-anak gitu ya. Nah ini Masya Allah ini menjadi pembahasan yang luar biasa ya. Di era yang sekarang ini kan banyak yang tidak terduga gitu ya. Mungkin pesan nih untuk penonton di Sepulang Mengajar nih, kira-kira apa yang harus menjadi perhatian ya terkait dengan fenomena ini? Jadi sebenarnya kalau kita temui fakta-fakta seperti itu, kita mungkin harus melihat dari sisi yang paling fundamental Pak. Jadi soal persoalan mental ya, itu fundamental gitu ya. Jadi yang tadi saya sebutkan misalnya gaya hidupnya nggak sesuai dengan ukuran kantongnya gitu kan. Itu kan persoalan mental sebenarnya. Ya, bahwa kalau kemudian kita mentalnya beres ya. Nah, mental itu sebenarnya kan berangkat juga dari pondasi keimanan. Itu gitu. Jadi kita punya mental dalam tanda kutip mental miskin, jadi mental kaya ya. Itu juga berangkat dari keimanan. Yang tadi yang kita sebut tadi qanaah gitu. Itu kan berangkat dari keimanan. Itu begitu. Kalau kita punya keimanan yang benar, yang lurus ya, maka kita nggak akan tergoda sama rentenir. Kenapa? Iya, karena itu dilarang sama Allah. Nah, itu begitu. Itu termasuk riba ya. Dan riba itu haram itu hukumnya. Maka itu ada ada bentengnya gitu ya, ada bentengnya. Dan itulah yang kemudian harus ditanamkan. Di mana? Di keluarga, di sekolah, di lingkungan dan seterusnya. Anak-anak kita itu harus punya lingkungan yang seperti itu. Nah, apalagi kemudian didukung dengan regulasi, aturan negara. Jadi aturan negara atau regulasi itu kalau kemudian masyarakat itu diedukasi juga, maka masyarakat nanti yang akan meminta. Ya meminta bahwa negara itu ya nggak boleh lah seperti itu, gitu ya. Maksudnya melegalkan pinjol gitu kan dan seterusnya, sehingga ya akhirnya kemudian muncullah regulasi yang kemudian sesuai atau menenangkan kita lah gitu loh, minimal menenangkan kita bahwa nggak ada lagi kemudian anak-anak itu atau anak-anak Gen Z itu kemudian tergoda untuk kemudian meminjam pinjol. Gitu.
Kalau kondisi di sekarang itu yang mungkin secara regulasi itu membolehkan, seminimal-minimalnya adalah memperkuat keimanan itu ya. Ya, itu langkah terakhirnya kayaknya itu. Kalau itu sudah jebol, ya kalau yang iman tadi udah semuanya hilang. Hilang ya. Itu waduh. Makanya kenapa kemudian di sini menjadi penting dakwah. Dakwah itu menyeru untuk memperkuat iman dan juga kemudian yang kedua tadi adalah menyampaikan dakwah itu kan amar ma'ruf nahi mungkar. Ada 2 poin itu ya. Menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Nah, rentenir, riba dan seterusnya itu kan mungkar. Nah, itu regulasinya harus didakwahkan kepada masyarakat. Nanti masyarakat yang akan menuntut kepada negara untuk kemudian bahwa regulasi ini nggak sesuai dengan Islam, gitu, nggak sesuai dengan iman kita. Iya. Baik, terima kasih nih Abah Luki. Masya Allah, insight-insightnya luar biasa nih hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan terus kekuatan ya untuk terus membersamai generasi-generasi muda ya, utamanya di Gen Z saat ini ya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengajak mereka untuk lebih mengenal yang sesuai dengan keimanan mereka, sesuai dengan Islam. Oke, terima kasih. Saya pamit dulu ya. Iya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.